Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang pandangan Asghar Ali Enzainer tentang poligami. Baik teman-teman mahasiswa dan para santri, Asghar Ali Enzainer 1939 adalah seorang ilmuwan India, Direktur Pusat Studi Islam Bombay, seorang ilmuwan dan ahli teologi yang mempunyai reputasi internasional. Beliau menulis sejumlah tulisan baik dalam bentuk buku maupun artikel di bidang teologi Islam, hukum Islam atau jurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam. Beliau juga mengajar di sejumlah negara. Buku terpenting dari Asghar adalah The Rights of Women in Islam dan Origin and Development. Menurut Asghar Ali Enzainer, untuk memahami surah An-Nisa ayat 3 yang biasa dijadikan dasar poligami, perlu lebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului dari konteksnya. Demikian menurut dia dalam Asghar Ali Enzainer dalam Hak-Hak Perempuan dalam Islam, terjemahan Farid Wajidi dan Gici Parha Assegaf, Yogyakarta 1994 halaman 30. Ayat yang mendahulinya, An-Nisa ayat 1, berbicara tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama, yaitu nafsu wahidah. Karena itu, memberikan gambaran kesetaraan kedua jenis kelamin. An-Nisa ayat 2 mendesak muslim agar memberi harta anak yatim yang menjadi warisannya dan tidak mengganggu untuk kepentingan wali. Sementara An-Nisa ayat 3 berkaitan dengan poligami yang dimulai dengan, dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak perempuan yang yatim, dan seterusnya. Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak-anak yatim. Konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yaitu kadang mengawininya tanpa mas kawin. Al-Quran memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Nah, ini sama dengan Asghar Ali Enzainer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, terjemahan Warid dan Gici Parha Assegaf, Yogyakarta 1994 halaman 30. Sebagai tambahan, Aisyah dalam Sahih Muslim memahami ayat ini bahwa jika para pemelihara anak atau perempuan yatim khawatir dengan mengawini mereka, tidak mampu berbuat adil, sebaiknya mengawini perempuan lain. Karena itu, ayat ini bukan merujuk pada satu hal yang umum, tetapi terhadap satu konteks, bahwa keadilan terhadap anak-anak yatim lebih sentral daripada masalah poligami. Konteks lain, ayat ini turun setelah selesai perang Uhud. Ketika dalam perang ini 70 dari 700 laki-laki wafat. Akibatnya banyak perempuan muslimah yang menjadi janda dan anak yatim yang harus dipelihara. Menurut konteks sosial, ketika itu jalan terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah menikahi mereka, dengan syarat harus adil. Konteks pemeliharaan dan penjagaan janda ini didukung dengan hadis Nabi
betapa tinggi nilai menafkahi para janda, yaitu seperti orang yang membiayai perang jihad atau orang-orang yang secara terus-menerus menunaikan sholat pada waktu malam dan melakukan puasa pada waktu siang. Karena itu, pemahaman terhadap An-Nisa ayat 3 bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dalam konteks itu, bukan untuk selamanya. Dengan mengutip Muhammad Ali dalam The Holy Quran, Asghar mencatat ayat ini membolehkan poligami dalam keadaan-keadaan tertentu, tidak membolehkan secara umum, apalagi menganjurkan. Penekanan utama ayat ini adalah keharusan berbuat adil terhadap perempuan secara umum, khususnya kepada janda dan anak yatim. Hanya saja, karena konteksnya ketika itu sebagai akibat perang Uhud, ada 70 dari 700 laki-laki yang wafat, mengakibatkan banyaknya janda dan anak yatim. Maka untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim ini, dibolehkan menikahi maksimal 4 dengan syarat mampu berbuat adil. Karena itu, turunnya ayat tentang bolehnya poligami sangat kontekstual sifatnya. Konsekuensinya, poligami adalah pengecualian, bukan hukum asal atau hukum umum. Dengan mengutip Abduh, Asghar juga mengatakan, berdasar konteks ayat An-Nisa surah An-Nisa ayat 3 ini, perkawinan ideal menurut Al-Quran adalah monogami, sementara poligami adalah pengecualian. Namun, Asghar mengakui kemandulan bisa menjadi alasan seorang laki-laki berpoligami. Terhadap pandangan bahwa laki-laki mempunyai potensi yang lebih besar untuk melakukan hubungan seks, sementara para wanita secara umum pasti pernah haid, yang jalan keluarnya adalah dengan menikahi wanita lebih dari satu, oleh Asghar ditepis dengan mengatakan, ayat Quran dan hadis Nabi tidak pernah memberikan alasan dan petunjuk kebolehan poligami karena alasan seks. Alasan yang ada adalah motivasi menolong janda dan anak yatim. Harus pula dicatat, tulisan atau pemahaman Asghar menambahkan, perkawinan pra-Islam tidak ada batasan, sementara dalam Islam hanya maksimal 4, yakni pengurangan yang sangat drastis, sebuah reformasi yang luar biasa. Demikian juga dicontohkan Nabi, poligaminya adalah kepada janda. Maka kebolehan poligami hanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang sangat sulit. Kaitannya dengan surah An-Nisa ayat 129, dengan menukil Parvez, Asghar mengatakan, untuk poligami diperlukan persetujuan istri pertama yang bertujuan untuk perlakuan yang adil. Untuk memutuskan apakah seorang laki-laki memenuhi syarat sosial untuk poligami adalah wewenang negara, bukan individu. Karena itu, negaralah yang menetapkan lewat perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sosialnya, apakah seseorang pantas dan layak untuk berpoligami. Demikian pandangan Asghar dalam masalah poligami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.